Tek. Halo semua, selamat malam. Nah, jadi kita sebelum eh, ke inti acaranya, kita di sini perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Syawasa Natasha Revani mau mem, sedikit mempresentasikan tentang gimana sih cara kita itu buat nggak malu di depan umum atau cara meningkatkan public speaking kita. Nah, sebelum itu, kita ice breaking dulu, biar kita nggak tegang-tegang amat, atau untuk meringankan pikiran dulu. Nah, ini kita sekarang ice breakingnya bakal eh, main tebak gambar. Cuman di sini tebak gambarnya nggak seperti yang kalian pikirkan. Ya, intinya kita nebak gambar aja dulu ya. Ntar Ntar bakal ada kotak-kotak. Bentar ya. Nah, kayak gini. Kelihatan kan ke di kalian? Mungkin yang... Kelihatan. Nah, di sini kita langsung mulai aja ice breaking-nya. Karena ini biar nggak kelamaan juga. Di sini di sini ada 12 kotak. Nih, ya ada 12 kotak. Mungkin kalian bisa pilih mau nomor berapa dulu yang mau dibuka. Nomor 7, nomor 11, nomor 6 yang paling banyak ya. Yang paling banyak nomornya kita buka. Beda-beda nih. 7. Oke. Beneran ya 7 ya. 7 apa 4? 7 nih buka ya. 7 ya. Oke. Lucky Seven. I'll open it. 7. Tuh. Apaan tuh? Tebak. Ayo. Ini hewan ya. Cluenya hewan. Kita bakal nebak gambar hewan. Siput, giri, badak. Kali badak. Bekicot. Keong. Satu lagi apa ya? Satu lagi, satu eh, balok lagi kita buka biar kalian tahu. Kalau satu balok lagi dibuka, kalian mau nomor berapa nih? Nomor 6, nomor 3. Oke, 6 ya. Oke, kita buka nomor 6. Tuh, apaan? Ayo tebak ini hewan apa? Ikan, siput nggak sih, ular. Hewan apa ya? Jujur, saya juga nggak tahu sebenarnya. Maka dari itu, kita buka aja ya, kita lihat semua sama-sama. Ini hewan apakah? Kita lihat. Dari sini sih siput ya. Bentar. Tapi masa hewan siput sih ya kali segampang itu. Kita lihat nih. Kepalanya mana ya? Kira-kira ini hewan apa ya? Wah, kalian semua salah. Ternyata ini kucing. Gak ada yang benar ya. Sayang sekali. Padahal hadiahnya bakal dikasih kupon voucher makan di McD. Salah semua. Gak ada yang benar. Huhu. Yaudah kalau gitu daripada kalian berkecil hati karena tidak bisa menebak kuput. Kalau kalian tidak bisa menebak, kita
Selanjutnya aja ya, yang kedua gambarnya. Nah, kalian mau nomor berapa? Ayo pilih. Empat. Tahu aja nih di pojok-pojokan yang kelihatan nih. Yang lain nomor berapa? Tiga, sembilan, delapan, empat. Kalian mau nomor berapa? Yang satu suara dong, jangan sendiri-sendiri suaranya. Enam, bukan enam. Seriusan, beneran nih, bukan enam ya. Oke, kita buka nomor enam. Tuh, apa tuh? Hewan apakah dia? Apakah dia seorang gajah? Seekor gajah? Atau jerapah? Satu lagi deh, kalian nomor berapa nih? Buka kotak satu lagi. Empat, tiga, nomor yang paling banyak dipilih kita buka ya kotaknya. Nomor tiga apa empat? Salah satu dong, jangan dua-duanya, maruk banget. Oke, ya udah tiga, ya udah kita buka nomor tiga. Ayo guys, ini hewan apa ya? Dari mukanya sih ngeselin. Aku sih sebel liat mukanya. Ini hewan apa ya? Gorila, gajah. Kita lihat aja kali ya semuanya. Daripada berisik. Ih, tadi lucu banget. Ih, sekarang ada hewan baru namanya Gorija. Tuh, Kyokan. Yeay, selamat. Tadi yang dapat yang jawab Gorija siapa ya? Selamat ya. Kamu mendapatkan selamat dari aku. Yeay. Kita langsung next aja ya daripada lama. Soalnya nggak suka yang lama-lama. Nih, di next lagi. Tadi kita beranjak dari Gorija, kita ke selanjutnya. Nih kalian mau buka nomor berapa? Nomor 12. Yang lain 10, 10, 6. Jangan sendiri-sendiri dong nomornya. Jadi mau nomor berapa? 38. Gak ada nomor 38 yang bener aja lu. Nomor 6. Beneran ya nomor 6 ya buka ya. Apakah semua sudah setuju dengan nomor 6 yang dibuka? Kita menunggu suara bulat ya semua. Beneran nih nomor 6 ya? Oke, setuju. Kita buka nomor 6. Apaan nih? Ayo tebak nih hewan apa ya? Menurut kalian ini hewan apa? Ikan. Apakah dia seekor ikan? Sejauh ini sih bentuknya seperti ikan. Bagaimana kalau kita buka kotak lain? Kalau mau buka kotak lain, kalian mau nomor berapa? Nomor 7? Apakah kita akan membuka nomor 7? Oke, kita buka nomor 7 ya, biar fast. Tuh, ini mah jelas banget nih jawabannya ya kali. Menurut kalian nih hewan apaan? Ayam, tapir. Ini pada nggak bisa lihat nih apa gimana jelas-jelas nih ikan bentukannya. Gimana sih? Naga. Ya sih, mirip sih warnanya kayak naga.
Daripada kita berantem karena hewan doang, kita lihat aja deh semuanya ya. Binatang apakah ini? Apakah dia seorang binatang atau seekor binatang? We don't know. Kita lihat. Agak lama ya ngapusinnya. Agak sebel nih. Tinggal mukanya nih. Hewan apa nih? Wah, ternyata dia kucing. Kalian semua nggak ada yang nebak kucing kan? Salah tuh semua. Tuh udah jelas tadi bentukannya. Kucing. Telat, telat. Yang jawab kucing telat. Asli telat banget. Nggak ada. Nggak bener kalian semua. Kita next aja ya. Karena bukan apaan. Karena nggak ada yang benar, kita next. Semoga yang ini benar ya kalian. Karena kalau benar bakal dapat selamat dari saya. Ayo, mau nomor berapa? Satu, dua, tiga. Gak usah belajar hitung dong di kolom chat. Dapat voucher dong. Iya, dapat voucher nanti. Voucher selamat dari saya. Nomor satu, nomor 10, nomor dua, nomor... Ayo, mau nomor berapa? 9, 9. Yang konsisten dong. Habis 9 kok ke satu. Jadi mau nomor 9 apa satu? Nomor satu, beneran. Bukan nomor satu ya. Oke, kita buka nomor satu. Tuh, pan ya. Hewan apa ke dia? Ayam, rembo. Ayamnya tuh dalang. Satu lagi dong, pilih kotaknya. Biar kita tahu dia ini hewan apa. Nomor 7, nomor 6. Ayo pilih salah satu, nomor 7 apa nomor 6. Oke, kita buka nomor 7. Maaf Dewi, suara Anda tidak didengar, Anda dibungkam. Wah, sangat membantu sekali gambarnya. Kira-kira hewan apa ya? Udah Nil. Udah nggak ada yang nyuruh milih kotak. Kita lihat aja kali ya, dia hewan apa. Apakah dia betulan rainbow atau kuda Nil? We will see. Sejauh ini dia berbentuk ayam ya. Apakah ada plot twist di sini? Kita lihat. Jadi dia ini apa? Wah, dia kuda. Selamat ya kalian semua. Kalian semua salah. Dia kuda. Yang yang jawab rainbow, sayang sekali kalian Anda salah ya. Lain kali mungkin agar lebih bisa lebih pintar sedikit ya menjawabnya. Ini jelas-jelas ini kuda ya, bukan ayam. Makasih. Terus kita mau lanjut tebak gambar apa kita mau presentasi? Kalian mau lanjut lagi nggak tebak gambarnya? Apa udah? Apa kalian sudah muak dengan semua gambar ini? Tebak gambar aja lah. Iya, saya Udahan juga. aja kak, udahan aja kak. Oke, udahan aja katanya tebak. Terlalu banyak gambar. Sepertinya dia, sepertinya dia muak dengan hewan-hewan ini. Kita lanjut aja ya ke presentasi. Oke, kita lanjut. Ah, nggak seru. Kayak punya lu seru aja. Kita lanjut ke presentasi ya. Nanti tebak gambarnya akan kita selipkan entah di mana. Kita presentasi dulu, baru kita tebak gambar. Ya, menempuh ilmu itu penting, kawan-kawan. Kita di sini akan, saya mau di sini mau mempresentasikan tentang, sebentar.
Udah kelihatan belum tapi ininya, PPT-nya? Sudah. Oke, kalau sudah terlihat di sini kita memulai aja ya. Di sini saya akan mempresentasikan training tentang interpersonal communication to reduce shyness. Jadi kayak eh, komunikasi untuk mengurangi malu, rasa malu. Jadi kan kalian kadang kalau ngomong di depan umum tuh kadang agak malu gitu ya. Nah, di sini kita akan cari tahu kenapa sih dan gimana sih cara menguranginya. Next, di sini ada definisi pertama, di sini ada definisi kepribadian. Kita belajar dulu basicnya ya, kepribadian. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Nah, jadi eh, maksud dari kutipan ini itu adalah, yaitu kepribadian ialah organisasi dari sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menyatukan penyesuaian dirinya yang baik terhadap lingkungan. Jadi, kepribadian sendiri itu adalah bentuk dari perilaku, sifat-sifat manusia, terus juga termasuk dari kebiasaannya, kecakapannya, atau kepandaian dalam sesuatu, terus bentuk tubuhnya, gestur body language, bahasa tubuhnya, terus unsur-unsur psikofisik lainnya. Jadi psikofisik itu semacam psychological tapi dalam bentuk fisiknya dia, yang terlihat di fisiknya dia gitu. Terus juga kita kadang kalau ngelihat orang tuh baik, ini orang baik atau jahat sih, atau gimana sih kepribadiannya dia ini. Nah, kita kadang ngelihat itu dari gimana dia berperilaku kan, personality-nya dia tuh gimana sih. Kalau orang jahat tuh berarti dia suka marah-marah atau dia suka ngegas. Terus juga kalau misalkan ternyata dia ini, oh dia kayaknya orang baik deh, soalnya dia tuh suka senyum, kalau ngomong lembut, terus juga sabar banget gitu. Itu namanya kepribadian. Itu yang pertama kali kita lihat dalam diri seseorang ketika kita bertemu dengan seseorang. Selanjutnya, terus juga di sini yang paling penting ada karakteristik kepribadian remaja. Jadi waktu kita masa-masa remaja itu masa-masa kita membangun karakter, membangun kepribadian, yaitu self identity atau identitas diri. Di masa-masa remaja ini masa-masa di mana identitas diri itu bakal kebangun. Kita kayak bakal mencari jawaban atas diri kita sendiri. Jadi kayak gue ini sebenarnya apaan sih? Maksudnya gue ini tujuan hidup gue ini untuk apa? Gue ini di sini tuh gue lahir di dunia ini tuh kenapa? Terus juga kayak eh, orang-orang ini apa sih, pokoknya banyak banget pasti waktu remaja itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Kita tuh di masa remaja ini rasa penasaran kita tuh tinggi banget. Nah, itu namanya kepribadian remaja. Remaja yang bisa mengatasi rasa penasarannya akan arti hidupnya, maka remaja tersebut mempunyai mental yang sehat, begitu juga sebaliknya. Di sini maksudnya itu adalah, kan tadi kita banyak tuh dapat pertanyaan, gue ini apaan sih, gue ini hidup dia ini kenapa, kenapa orang tua gue begini ke gue, kenapa dunia itu bisa bentuknya bulat, kenapa bisa bentuknya kotak dan segala macem. Nah, kalau remaja yang bisa menjawab atas pertanyaan semua yang muncul di dalam dirinya sendiri dan dia menjawab sendiri atas pertanyaannya itu, berarti dia mempunyai mental yang lumayan stabil untuk seukuran remaja. Gimana sih kalau misalkan dia ini tidak menemukan self identity-nya atau identitas dirinya, dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di otaknya itu sendiri. Jadi dia kayak kebingungan atas dirinya sendiri. Gue ini apaan? Gue nggak tahu gue apaan gitu. Nah itu bisa dibilang mentalnya mungkin agak tidak sehat atau agak tidak stabil. Tapi belum tentu dia sakit mental yang begitu parah ya sampai harus dibawa ke yang ke dokter kayak ke ahlinya gitu, nggak juga, karena namanya sendiri juga balik lagi ke sini masih remaja di mana masih tahap pengembangan kayak gitu. Terus di next ada kita masuk ke shyness. Di sini kita bakal bahas definisi dari shyness itu apa sih.
Kalau shyness diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya malu, rasa malu. Perilaku malu secara konseptual adalah sindrom yang terdiri dari sindrom pikiran, afektif, komponen, perilaku yang ditandai oleh adanya kecemasan sosial dan behavior inhibition sebagai hasil dari evaluasi diri. Rasa malu sendiri itu adalah suatu kondisi di mana individu merasa cemas, gelisah, ragu-ragu, dan tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kehadiran orang lain. Jadi kayak presentasi di depan umum. Ini kan kita presentasi lewat Zoom ya, jadi kayak lewat media, nggak ketemu langsung. Mungkin kalau misalkan saya di sini presentasi di depan orang-orang langsung, mungkin saya juga akan merasakan rasa malu karena baik lagi di sini dari definisi tadi disebabkan disebabkan oleh orang asing kayak gitu. Itu namanya rasa malu. Terus juga tadi di sini ada gejala-gejalanya. Rasa malu itu juga punya gejalanya. Gejalanya itu apa aja sih? Kalau dari psychological, gejala yang dimunculkan pada rasa malu itu kayak jantung berdebar-debar, terus sakit kepala, keringetan. Sebelum naik panggung biasanya kan kita kayak keringetan, deg-degan, terus juga kadang sampai sakit perut, ngerasa bingung, ngeblank gitu, harus apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus yang kedua ada behavioral. Behavioral ini tuh gejalanya tuh kayak menghindar, kita kayak mau menghindari dari masalah itu, kayak dari hal yang bikin kita malu, kayak gitu. Terus juga bersikap pasif, jadi kita kayak bakal diem aja. Terus juga kalau kita lagi ngomong sama orang, kita bakal menghindari kontak mata dari orang itu. Itu juga gejala dari rasa malu. Terus juga kurang lancar dalam berbicara, kayak tersendat-sendat berbicaranya, bingung mau ngomong apa. Terus juga intonasi suaranya rendah, kalau ngomong pelan banget. Nah, itu juga gejala dari shyness. Terus yang dari kognitif, gejala ketiga adalah kognitif. Kognitif itu seperti kayak takut dinilai negatif. Jadi kalau kita tampil di depan umum, kita bakal kayak ngerasa dijudge dengan orang-orang kayak, wah, gue bakal dikatain apa nih sama orang-orang kalau gue tampil kayak gini. Nah, itu dari gejala kognitif. Terus juga kita berpikir negatif tentang orang-orang, tentang audiens kita itu kita bakal berpikir negatif. Terus juga kita khawatir berlebihan. Konsep diri kita tuh negatif. Jadi dari awal itu kita udah berpikiran negatif mulu. Nah, itu gejala kognitif. Terus juga ada yang terakhir ada gejala afektif. Gejala afektif itu kayak harga diri kita rendah, kita kayak menganggap diri kita sendiri tuh nggak bisa apa-apa. Terus juga penuh dengan penyesalan, terus selalu merasa sedih, selalu merasa gelisah. Jadi kayak kita tuh nggak percaya diri dengan diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Nah, itu dari gejala afektif. Selanjutnya ada faktor penyebab shyness, faktor penyebab dari rasa malu. Di sini ada 4, novelty, social attention, formality, dan breach of privacy. Singkat aja di sini. Yang pertama ada novelty. Novelty itu ketika kita kayak bertemu dengan orang asing. Nah, itu namanya novelty. Jadi kita baru ketemu nih sama orang ini, baru pertama kali ketemu, kita akan merasakan malu. Itu faktor penyebab dari shyness. Terus yang kedua ada social attention. Kalian udah pasti tahu attention itu kayak selalu diperhatikan berlebih sama orang-orang. Terus juga kalau misalkan kita nggak diperhatikan sama sekali sama orang-orang tuh juga penyebab kita shy, penyebab kita malu. Nah, itu juga bisa jadi faktor social attention. Terus ada formality. Formality itu kayak kita menghadiri suatu acara formal banget, tapi kita nggak bisa eh, me, apa ya mendam kayak nyamain sama orang-orang, kita nggak bisa formal, jadi kita kayak beda sendiri sama orang-orang tuh kita bakal jadi malu di situ, itu namanya formal. Terus yang terakhir ada breach of privacy. Breach of privacy itu bagian hidup yang rahasia dari kita. Kita kan kalau misalkan rahasia kita dibuka oleh orang lain pasti bakal malu banget karena itu breach of privacy. Jadi sebisa mungkin kita juga menutup erat privacy kita biar kita tidak menyebabkan shyness, menyebabkan malu kayak gitu. Terus di sini ada shyness dan komunikasi interpersonal. Melalui komunikasi akan membuat kehidupan sosial kita menjadi lebih dinamis dan beragam.
Komunikasi dapat membantu kita untuk mendapatkan banyak informasi mengenai kehidupan. Di sini komunikasi itu penting banget ya buat kita semua. Kita manusia itu manusia sosial. Gak mungkin kita hidup sendirian. Jadi kita butuh banget yang namanya komunikasi. Ya. Tapi kalau gimana cara kita berkomunikasi kalau kita shy, kalau kita tuh malu. Nah, di sini makanya kita belajar komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung antara dua individu dan mengurangi rasa malu tersebut. Selanjutnya ada tahapan membangun komunikasi interpersonal. Tahapan ini tuh ada 5 tahap. Kita bahas secara cepat aja. Yang pertama itu ada membangun kontak dengan orang lain. Nah, kita kayak kenalan dulu sama orang ini, kayak kita bangun membangun apa ya relasi gitu sama orang yang baru ketemu, kayak hai nama gue bla 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 kayak gitu. Terus yang kedua ada keterlibatan dan tertarik dengan orang lain. Kita nggak mungkin bisa berteman dengan orang itu atau kita membangun kontak membangun relasi dengan orang tersebut kalau kita nggak terlibat langsung dan nggak tertarik sama ini orang. Kita kayak tidak menunjukkan ketertarikan dengan ini orang, gimana kita mau kenal gitu. Jadi kita harus tertarik dulu sama ini orang. Terus yang ketiga ada akrabkan diri dengan orang lain. Setelah kita tertarik dengan orang orang, pasti kita harus mengakrabkan diri kan. Gak mungkin kita kayak, oh ya udahlah gitu. Itu namanya kita memutus komunikasi kita. Jadi kita harus mengakrabkan diri dengan orang lain. Lalu yang keempat ada menurunnya intimasi dengan hubungan. Nah, setelah kita sudah berteman dengan orang ini, kita sudah membangun hubungan, membangun relasi, ada step di mana menurunnya intimasi hubungan. Step ini itu step yang agak bahaya karena kalau step ini gagal dilakukan, gagal dilewati, kita bakal ke step selanjutnya yaitu perpisahan. Nah, itu semua itu ditentukan di step nomor 4. Kita bisa nggak sih melalui step menurunnya intimasi ini? Kalau kita bisa, ya udah kita bakal seterusnya eh, membangun relasi dengan ini orang, kita bakal berhubungan dengan ini orang. Tapi kalau kita gagal di step keempat, kita bakal berpisah dengan orang itu. Nah, itu juga kadang kayak di perceraian, pacar yang putus. Nah, itu berarti mereka gagal di step 4 itu. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya aspek komunikasi interpersonal yaitu harus adanya keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif satu sama lain. Terus juga kita harus lebih terbuka dengan orang, kita harus lebih menerima orang tersebut. Terlepas orang tersebut baik atau tidaknya, kita setidaknya menunjukkan rasa formalitas diri kita ke orang kayak gitu. Begitu presentasi singkat dari saya. Ada yang mau bertanya nggak? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau nanya, silakan bisa langsung di kolom chat atau open mic ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung lewat chat atau open mic. Atau penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau kecepatan, cukup jelas. Eh, kalau nggak nanya juga boleh, kok nggak apa-apa. Kalau emang udah mau sampai di sini aja, dicukupkan juga boleh, ntar langsung saya tutup. Langsung dijawab aja di kolom chat ya. Kalau udah cukup jelas, nanti bakal saya udahin. Oke, oke. Eh, kalau udah cukup, kita sudahi aja ya eh, presentasi yang ini. Semoga tadi cukup membantu buat kalian ya, buat kalian yang public speakingnya mungkin agak kurang di depan umum, terutama di depan orang-orang. Semoga itu dapat membantu buat kalian ya, karena itu penting banget. Makasih semua, makasih yang udah memperhatikan.